2 kali ya tambah ini. Nah, 2 kali. Jumlahnya berapa? 2 kali 12 sama dengan 24. Sama kan? Ini bukti kalau cara menghitung, mengukur keliling sebuah bidang itu mudah, yaitu dikelilingi saja, ditambahkan. Hal yang sama juga berlaku pada bidang yang kedua, ini namanya segitiga. Kalian pasti sudah mengetahui ya, segitiga. Segitiga. Disuruh menghitung keliling, ya berputar saja. Bidang yang keempat, ini namanya jajaran genjang. Jajaran genjang. Prinsip menghitung keliling sebuah bidang seperti ini, menghitung keliling jajaran genjang ini juga sama. Kelilingnya berapa jajaran genjang ini? Dihubungi saja, berputar saja ya. Kita tambahkan. Nah, sisinya mana? Misalnya ini 5, karena ini bidang miring, biasanya lebih panjang. Ini 8. Ya kita tambahkan 8 tambah 5 tambah 8 tambah 5 lagi. Berarti keliling. Menghitung keliling sesederhana itu, tidak pakai rumus pun bisa. Nah, itu nalarnya. Berikutnya, prinsip keliling berlaku pada semua bidang data. Jadi ketika disuruh menghitung keliling belah ketupat, ini namanya belah ketupat, Bapak perkenalkan. Ini layang-layang yang kamu panjat setiap sore itu. Prinsip menghitung, mengetahui keliling belah ketupat, kemudian layang-layang. Yang berikutnya ini trapesium. Trapesium ini bermacam-macam. Sebuah bidang yang seperti ini, yang garisnya tidak sama panjangnya, bentuknya seperti ini. Ada yang sama kaki, ada yang sembarang. Ini namanya sembarang. Kalau sama kaki ini agak sini. Sama kaki. Sampai sini sama kaki. Ini sembarang. Trapesium, siku-siku. Trapesium sembarang. Ini juga trapesium. Prinsip menghitung kelilingnya sama, berputar. Kita tambahkan pokoknya. Ini panjangnya tidak sama, misalnya sini 5, sini 6, ya tambahkan saja. Tambahkan saja. Begitu anak-anak mengenai keliling. Sekarang kita belajar mengenai luasnya. Berapa keliling sawah Pak Madi? Kita mudah bawa meteran dihubungi. Nah, kalau sudah tahu kelilingnya, sekarang kita tahu luasnya. Mengetahui luasnya bagaimana? Berapa luas sawah Pak Jono misalnya? Kalau bentuknya seperti ini, nah kalau seperti ini bagaimana sawah itu? Kan bermacam-macam. Nah, mari kita belajar. Jadi itu pemanfaatan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, yang sederhana dulu, yang paling mudah dulu, Bapak jelaskan bagaimana cara mengetahui luas. Mengetahui luas persegi. Prinsip mengukur, mengetahui luas sebuah bidang sederhana juga, sesederhana mungkin, yaitu panjang kali lebar. Nah, jadi prinsip luas semua bidang datar, yaitu panjang kali lebar. Nah, ini prinsip ini perlu kalian tanamkan. Jadi ketika disuruh untuk mencari luas, prinsipnya sederhana, panjang kali lebar. Kita buktikan apakah prinsip ini berlaku mandi, mujarab. Mari kita buktikan. Yang pertama persegi. Misalnya persegi ini mempunyai 4 cm, ini 4 cm. Otomatis di sini 4 cm. Sama 4 cm.
Nah, menghitung luasnya. Loh, panjangnya mana Pak? Oh, ini sama sisinya. Nah, kebetulan panjang dan lebarnya sama. Tapi prinsip itu tetap berlaku. Panjang kali lebar. Berarti panjang luas persegi panjang kali lebar. Kebetulan panjang dan lebarnya sama. Nah, coba kita terapkan. Itu kenapa kebanyakan menyebutnya sebagai sisi. Nah, sisi. Sisinya berapa di sini? 4 misalnya ya. Sisi kali sisi sama, kebetulan. Tapi prinsip panjang kali lebar kita terapkan. Nah, berapa? 4 kali 4. Sedangkan ini kalau kita pakai panjang kali lebar, panjangnya kebetulan sama. Ya sama, 4 kali 4. Sama kan? Beda. Jadi akan ketemu hasil yang sama, 16. Nah, ini contoh persegi. Yang berikutnya mencari luas persegi panjang. Kita terapkan ya, sisi. Tadi kita kenal sisi pada bujur sama atau persegi. Sekarang persegi panjang. Dalam menghitung luas persegi panjang ini, sisi yang berbeda, makanya kita lebih mudah memakai panjang dan lebar. Bukan istilah sisi pendek, sisi panjang, tidak. Kita pakai yang panjang yang katakan panjang, yang lebar kita katakan lebar. Prinsipnya sederhana lagi, luas persegi panjang Bapak hapus saja ya yang di bawah ini. Prinsip luas tetap panjang kali lebar. Kita terapkan. Panjangnya berapa? 8, lebarnya 4. 8 kali 4. Nah, di sini kita temukan 32 cm. Kalau senti, kalau meter, kita aja ya. Kalau meter, kalau senti, tergantung soalnya. Begitu anak-anak. Hal yang sama berlaku juga pada segitiga. Loh, kok bisa? Mari kita buktikan. Luas katanya panjang kali lebar. Nah, kita buktikan. Loh, panjangnya mana ini? Lebarnya mana? Perhatikan. Gambar ini kalau Bapak balik maka jadilah seperti ini. Nah, kita belajar asik matematika ya. Jadi nalar ini. Nah, perhatikan. Nah, seperti ini jadinya. Coba sekarang anak-anak ini bayangkan, aplikasikan. Kalau segitiga ini Bapak iris dan irisannya itu Bapak taruh di sini, maka jadilah persegi panjang juga. Misalnya alas, rumus segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah, kita terapkan yang mudah saja di sini dulu. Misalnya di sini alas, diketahui alas, misalnya alas sama dengan 14. Kemudian tinggi diketahui kalau ini 14 ya, kira-kira misalnya yang kecil aja misalnya agak mudah kamu untuk menebaknya. Kita pakai angka 8. Nah, kemudian pakai 6 tingginya, misalnya 6 dan 8. Rumus segitiga setengah alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Terapkan di sini. Nah, lanjutin. Oke. Mari kita terapkan. Setengah kali alasnya berapa? 8 kali garis ini tandanya ya. Setengah kali 8 kali tingginya berapa? 6. Kita masukkan. Berarti setengah kali 8. Dapat berapa? 4 kali 6 sama dengan 20. Kalau sentimeter ya sentimeter, kalau meter ya meter. Nah, gitu. Kemudian bagaimana dengan tanggung jawab prinsip luas panjang kali lebar? Mari kita terapkan. Kalau apa itu tadi Bapak Inggris ya menjadi sebuah bidang
segitiga ini Bapak iris menjadi sebuah bidang persegi panjang yang berdiri. Nah, kalau alas ini 8, tadi Bapak iris berarti setengahnya 8 di sini menjadi 4. Begitu ya kan? Jadi 4. Bagus, ini agak lebih enak dipandang 4. Begitu ya anak-anak. Dari mana 4 ini? Dari setengah alas. Karena tadi Bapak iris. Kemudian dibalik di sini ya. Lancipnya ditaruh sini. Nah, sudut ini, siku-siku ini taruh sini. Gitu. Nah, coba kita terapkan dengan prinsip panjang kali lebar. Berarti 4 tingginya 6 di sini. Sama tinggi di sini. 4 kali panjangnya 6. Jadi tinggi ini menjadi panjang, berubah menjadi panjang kali lebar. 4 lebar. Nah, dari sini kelihatan jadi jumlahnya sama, ketemunya sama 34. Nah, jadi kita melihat sebuah bidang itu jangan bingung dulu. Berarti kan prinsipnya, pokoknya bidang datar itu panjang, bidang datar itu panjang kali lebar. Kadang begitu soal itu, ya, disuruh menghitung yang yang garis putus-putus itu maaf. Berikutnya anak-anak, kita ke jajaran ginjal. Luas jajaran ginjal kalau kita pakai rumus itu luasnya setengah kali jumlah yang sejajar kali jumlah garis yang sejajar, ya, panjang yang sejajar. Kan yang ini alas. Jadi setengah jumlah garis yang sejajar kali jumlah garis atau sisi sejajar atas dan bawah ini yang panjang, jumlah garis panjang yang sejajar, ya, berhadapan kan tingginya ini. Misalnya alas ini 8, ya, ganti ya 8 kok terus 10, ya, 10 tingginya 5 misalnya, ya. Jadi 5 kita terapkan setengah kali jumlah garis yang sejajar, garis panjang yang berhadapan yang sejajar ini, jadi 10 ditambah 10 kali tingginya berapa? 5. Nah, kita terapkan. Coba dulu. Maka diperoleh 10 tambah 10, 5 dan 20 setengah kali 20 kali 5. Nah, maka akan diperoleh 10 kali 5 sama dengan 50. Nah, ini. Nah. Sekarang coba kita terapkan panjang kali lebar. PL. Caranya garisnya yang panjang ini. Begini, Bapak iris lagi seperti tadi. Segitiga itu. Seperti segitiga tadi. Sekarang bayangkan kalau ujung dari satu jajar ginjal ini Bapak iris, kemudian Bapak taruh di sini, geser, maka akan diperoleh panjang lebar. Bentuknya menjadi persegi lagi, menjadi persegi panjang lagi. Nah, kalau kita tinggal menghitungnya panjangnya, ini dipotong harus sini, otomatis panjang ini nyambung. Misalnya ini A, ini B. AB dipotong segini, tetapi potongannya ditaruh sini, ya sama berarti tetap ini bilang, jadi tetap 10. Nah, tinggi menjadi lebar sejajar, ini berarti kan sejajar. Mudah kan? Nah, prinsipnya
bidang datar, luas bidang datar di sini adalah panjang kali lebar. Maka kita peroleh panjangnya dari irisan jajaran bintang ini 10 kali 5. 50. Mudah kan? Lebih cepat, lebih mudah dan sederhana dengan pegang prinsip luas sama dengan panjang kali lebar. Berikutnya